sempoyongan lebih banyak diam, menjamkan mata. Lalu kalian panen, kalian ajari makan pur. Walaupun kalian aduk dengan kroto, tapi ini kalian tidak mengetahui kalau dia sakit. Nah, itu akan percuma sobat kicau mania. Ketika dia bisa makan pur, baru belajar sedikit-sedikit di tangan pembeli. Pembelinya nggak bisa ngerawat, justru dia bisa mati. Oke, baiklah sobat kicau mania, di video kali ini kita akan jawab ya pertanyaan dari sobat kicau. Pertanyaan ini sudah lama akan kita angkat menjadi konten sobat kicau mania. Namun kalian harus perhatikan apa yang kami jelaskan ini memanglah fakta, bukan mengada-ngada. Nah, jadi apa penyebab trotolan ketika dipanen lolo tangan maupun lolo indukan susah makan pur? Penyebabnya apa ya? Yang pertama itu kalau dia nggak sakit, dia nggak tahan dengan kondisi cuaca, perubahan iklim. Nah, terus yang ketiga adalah nyilet. Antara itu sobat kicau mania. Jadi yang pertama dia sakit, kita nggak tahu sakitnya apa, dari dalam gelodok mungkin mencret. Nah, kami sering mengintip gelodok, kita cek, kita buka gelodok, ternyata ada bau busuk sobat kicau mania. Nah, itu berupa kotoran. Jadi kita lihat itu mencret. Nah, kesalahan pola makannya adalah jangkrik memakan kotoran. Itu jawaban yang pertama. Terus yang kedua adalah perubahan iklim, tidak tahan dari cuaca panas ke cuaca dingin atau dari cuaca dingin ke cuaca panas. Nah, ini menyebabkan daya tahan tubuhnya lemah. Oleh karena itu jangkrik kita harus memenuhi asupan. Asupannya apa saja? Ada di playlist di channel 1 kami. Banyak sekali makanan jangkrik, asupan dan vitamin seperti pitacik kita jadikan makanan. Kemudian pur ayam. Kemudian pur konsentrat. Ada juga pur konsentrat pedaging. Itu kita berikan sebagai makanan jangkrik untuk menjadi asupan anakan murai batu ketika dilolo indukan. Nah, itu jawaban yang kedua. Terus yang ketiga, kondisinya sudah nyilet dari dalam gelodok. Nah, di dalam gelodok itu kita tidak tahu, kita tidak mengecek apakah dia nyilet atau tidak, apalagi gelodok kalian di dalam. Nah, pada saat kita panen, baik panen lolo tangan maupun lolo indukan, kita tidak tahu kalau kondisinya nyilet. Yang pertama susah buka mulut sobat kicau mania. Terus yang kedua, sayapnya suka turun. Nah, itu kalau di lolo indukan, kalau kalian panen lolo indukan, kalian bisa melihat sayapnya suka turun ya, seperti sempoyongan lebih banyak diam, menjamkan mata. Lalu kalian panen, kalian ajari makan pur. Walaupun kalian aduk dengan kroto, tapi ini kalian tidak mengetahui kalau dia sakit. Nah, itu akan percuma sobat kicau mania. Ketika dia bisa makan pur, baru belajar sedikit-sedikit di tangan pembeli. Pembelinya nggak bisa ngerawat, justru dia bisa mati. Nah, itulah jawabannya. Terus yang kedua, jawaban yang kedua ini sobat kicau mania, ketika diloloh tangan, kita menyuapnya lancar-lancar saja makan, tetapi susah buka mulut. Nah, ini pola makan menunya harus diganti dengan kroto ya, telur yang besar-besar itu, rutin saja. Dan kemudian pakai B1 IP. Nah, untuk minumannya kita gunakan air pitacik. Kita cocok ekstra puding seperti jangkrik dan kroto itu ke air pitacik, lalu kita suap ke anakan murai batu. Jadi kalau nyilet itu ditandai untuk di bagian tulang tengahnya itu menonjol seperti pisau. Nah, memang pada dasarnya tulang bagian tengah itu ada, tetapi kalau nyilet dia akan lebih runcing. Nah, jadi untuk proses belajar makan pur, baik lolo tangan maupun lolo indukan, dia bisa saja makan pur, tapi lambat. Dikarenakan apa? Sering muntah, nyepah, ya. Kita nggak bisa memperhatikan itu, apalagi kita sibuk bekerja. Dan itulah yang menyebabkan ketika di tangan pembeli, trotolan kita mati. Jadi pembeli melapor ke kita, trotolannya mati om. Dikarenakan dia tidak bisa merawat, tidak memberikan ekstra puding setiap hari. Nah, jadi intinya di sini kalau kalian ingin melihat trotolan kalian cepat makan pur, ya jangan langsung ambil keputusan. Jadi kalian obati dulu, kalian cek dulu ketika panen itu. Nah, jadi itulah sobat kicau mania jawaban untuk teman kita. Ini juga rahasia dari peternakan kita, kenapa trotolan kita sehat-sehat semua sampai tangan pembeli aman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.